Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru semua di Indonesia? Tentunya kita semua sudah mengetahui tentang istilah UBK atau ujian berbasis komputer, atau biasa kita sebut CBT atau Computer Based Test, yang baru-baru minggu kemarin proses simulasinya sudah dilaksanakan oleh Kemendikbud. Nah, tentunya banyak sekolah, khususnya kita yang berada di dunia pendidikan, pasti ingin menyiapkan segala kebutuhan tentang ujian berbasis komputer, baik itu dari sisi prasarana maupun sarananya, seperti misalkan mungkin hardware-nya, pembelian komputer server, komputer klien, dan lain-lain. Di samping itu juga pasti sebelum proses ujian berbasis komputer, siswa-siswi kita pasti perlu disiapkan secara psikologis bagaimana menghadapi ujian berbasis komputer tersebut. Karena selama ini kita sudah menjalankan ujian berbasis kertas. Tentu secara psikologis ini mempengaruhi, karena mungkin ada yang tidak terbiasa menggunakan komputer selama 2 jam secara terus-menerus mungkin. Nah, untuk menyiapkan psikologis tersebut, mungkin siswa-siswi, Bapak Ibu guru, atau mungkin sekolahnya sudah menyiapkan beberapa perangkat aplikasi yang digunakan untuk simulasi, atau bahkan mungkin sudah digunakan dalam ujian ulangan harian, ujian mid semester, atau mungkin ujian akhir semester. Banyak vendor yang menawarkan aplikasi-aplikasi yang secara fitur mungkin mirip dengan UBK yang dihasilkan oleh Kemendikbud, baik itu ada yang berbayar maupun ada yang versi open source, dalam artian kita bebas menggunakan tanpa harus membayarnya. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi kepada Bapak Ibu guru semua, jika mungkin sekolah Bapak Ibu ingin menyiapkan siswa-siswinya untuk menghadapi UBK dengan aplikasi yang tidak berbayar namun sudah cukup powerful untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Nah, berikutnya aplikasi yang akan saya kenalkan ini adalah aplikasi open source atau freeware, di mana aplikasi ini memiliki fitur bisa digunakan secara intranet, dalam artian tidak membutuhkan koneksi internet, bisa diakses melalui local area connection atau local area network, atau mungkin bisa diakses melalui wireless network, atau mungkin menggunakan wifi, bisa diakses menggunakan laptop atau mungkin smartphone siswa-siswi. Nah, di sini aplikasi tersebut sudah saya integrasikan dalam satu server. Dalam satu server sudah saya install 3 aplikasi. Yang pertama sebagai portal, jadi desainnya nanti dalam satu server tersebut ada satu portal, kemudian ada satu aplikasi berbasis komputer untuk ujian berbasis komputer, kemudian satu aplikasi untuk sistem informasi akademik atau SIAKAD. Jadi dalam satu server sudah saya includekan 3-in-1. Tanpa panjang lebar, mari kita simak gambaran sistemnya seperti ini. Jadi misalkan kita sudah memiliki dalam server tersebut sudah saya install satu aplikasi berbasis web sebagai portal aplikasi.
tujuannya untuk nantinya mungkin pemberian atau penyampaian informasi kepada publik, khususnya informasi tentang perkembangan sekolah atau mungkin perkembangan belajar mengajar siswa. Nah, sebagai gambaran misalkan ini adalah pengumuman hasil tryout ujian nasional. Nah, kemudian dari sisi portal sudah, kita kemudian ke integrasi berikutnya, yaitu aplikasi CBT, Computer Based Test. Kita lihat aplikasinya. Dari halaman portal ini kita akan langsung diarahkan ke aplikasi berbasis komputer atau Computer Based Test. Yang biasa kita gunakan ya ini di sini adalah aplikasi Moodle, aplikasi open source yang sudah powerful dan sudah banyak digunakan. Contohnya seperti ini. Kita login. Oh, salah passwordnya. Kita ulangi. Nah, ketika sudah masuk, di sini adalah gambaran secara umum aplikasi Moodle yang digunakan untuk e-learning atau mungkin dikhususkan untuk UBK atau CBT. Nah, di sini sudah saya berikan satu contoh, satu kursus atau mata pelajaran administrasi server dalam jaringan. Di sini sudah saya buatkan satu contoh ujian akhir semester ganjil 2016. Bagaimana tampilan UBK-nya? Kita bisa lihat di sini. Nah, inilah tampilan aplikasi UBK atau UCBT yang menggunakan Moodle. Jadi di sini ada navigasi soalnya di sebelah kanan, kemudian di bagian tengah ada soalnya. Kita bisa tinggal klik nomor soalnya untuk bergeser ke soal-soal berikutnya. Kemudian kalau ingin menandai, misalkan kita tinggal klik flag soal ini untuk menandai jika mungkin jawabannya mungkin ragu-ragu. Di sini digambarkan waktu pengerjaan soalnya, kemudian navigasi juga bisa menggunakan tombol navigasi yang ada di bawah soal. Nah, jika sudah dirasa sudah dijawab semua, kita tinggal finish attempt. Kemudian kita submit all and finish. Nah, di sini sudah ada hasilnya, di sini ada grade dan lain-lain. Nah, kemudian kita logout dulu. Kemudian kita kembali dari CBT ke portal utama. Kita ingin melihat aplikasi siakatnya atau sistem informasi akademik. Nah, ini adalah aplikasi sistem akademik yang free juga, yang merupakan produksi atau created dari JIBAS, Jaringan Informasi Bersama Antar Sekolah. Misalkan kita pilih akademik, kita masukkan. Nah, ini adalah tampilan JIBAS akademik. Misalkan kita pilih departemennya. Jadi aplikasi ini bisa digunakan dalam satu yayasan, misalkan ada SMK, SMA, atau mungkin SMP.
ada mungkin SD, kita contohkan tambah departemen, kita tambah SD, pegawainya kita cari, kita pilih salah satu urutan nomor 4 atau nomor 3 mungkin, terserah. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian misalkan kita ingin melihat menu PSB, penerimaan siswa baru, atau mungkin menu guru dan lain-lain. Masih banyak menu yang bisa kita pelajari dalam aplikasi ini. Kemudian kita kembali ke menu utama. Nah, aplikasi Siakat Jibas ini saya rasa sudah cukup powerful untuk menangani manajemen atau akademik di suatu lembaga pendidikan, karena di sana ada akademik, ada keuangan, perpustakaan, kepegawaian, dan lain-lain. Nah, demikianlah gambaran singkat tentang 3-in-1, aplikasi 3-in-1 yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu semua. Jadi di sini saya hanya memberikan gambaran tentang saat integrasi dalam satu server, ada portal sebagai sarana untuk penyampaian informasi, kemudian ada aplikasi CBT atau computer based test, atau mungkin yang ketiga adalah aplikasi sistem informasi akademik yang bisa kita gunakan untuk mengelola lembaga kita. Nah, di sini saya tidak menjual aplikasinya Bapak Ibu karena semua itu berbasis free, tapi di sini hanya saya menawarkan jasa instalasi. Jadi jangan salah paham, karena di sini saya tidak menjual aplikasinya, karena semua aplikasi yang saya install tersebut bisa Bapak Ibu dapatkan di webnya masing-masing, bisa Bapak Ibu install sendiri. Namun di sini saya menawarkan jika Bapak Ibu mungkin mengalami kesulitan dalam proses instalasinya, saya sudah menyiapkan ketiga aplikasi tersebut dalam satu server Linux yang sudah siap Bapak Ibu gunakan dalam server yang mungkin selama ini digunakan untuk ujian berbasis komputer, tanpa harus membeli dengan mengeluarkan uang berjuta-juta. Jadi di sini Bapak Ibu hanya cukup mengganti uang sebagai ganti proses instalasinya, bukan sebagai pembelian aplikasinya. Nah, saya rasa cukup sekian dulu penawaran dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.